Saya ceramah tinggal di hotel. Walaupun Pak Gubernur melarang saya, Abdul Somad kalau datang ke Sumatera Utara jangan tinggal di hotel, tinggal di rumah saya. Saya heran, kenapa lah Pak Gubernur ini melarang saya tinggal di hotel. Baru saya paham. Saya pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Kemana di hotel? Menengok orang bajunya belum selesai dijahit, resleting belum dipasang. Nah, ditengok berdosa. Mau tak ditengok takut salah naik lift. Takutnya tak ditengok masuk, datang orang nanya, Pak ini toilet. Sampai begitu perhatian Pak Gubernur itu. Di tempat lain mana orang peduli? Oh tinggal dimanapun terserahlah kau Ustadz Abdul Somad. Tapi di sini semuanya diperhatikan. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu tak terbatas di kampus adik-adik sekalian. Makanya kalau ada pengajian datang, siapapun ustadznya datang. Ustadz Salim Afillah datang, Ustadz Anan At-Taki datang, Ustadz Abdul Somad datang, Ustadz Muzamil Asballah datang, Ustadz dari Palestina datang, Ustadz aliran sesat. Ya kalian datang. Hah? Datang juga. Saudara yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz saya kalau mendatang pengajian ini bawaannya suka ngantuk. Gak apa-apa, dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala tidur. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sedikit, insya Allah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti kalau ada kawan ngantuk sebelah, bangunkan dia dengan takbir, Allahu Akbar. Ngantuk lagi di sebelah sini, Allahu Akbar. Tapi habis itu setannya pindah pula ke kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masa muda itu macam air sungai Delhi. Tegak besok kalian di tepi sungai Delhi, tengok airnya mengalir. Air yang mengalir apakah balik lagi? Tidak. Air yang balik lagi itu air akuarium, tidak balik. Jadi mudah kalau kalian punya channel YouTube mau buat konten, mudah. Besok bawa handphone kalian itu pakai tiang. Tak ada tiang, ambil gagang sapu, ikat pakai karet gula. Nah, habis itu pergi kalian ke tepi sungai Delhi. Hai guys, hidup itu seperti air sungai Delhi yang sudah berlalu tak akan datang kembali. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apakah masa muda ini bisa berulang kembali? Andailah masa muda ini bisa terulang kembali, maka saya ingin muda di Sumatera Utara. Kenapa? Karena bisa pengajian, ada fasilitas. Tadi saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di kantor gubernur, ruang ber-AC, baca buku. Lama saya merenung, betuahnya lah orang ini. Zaman saya dulu susahnya minta ampun, tapi saya tak mau menceritakan kesusahan penderitaan ini. Nanti kalau saya ceritakan, itu deritamu Ustaz. Kalian ini adalah orang-orang yang beruntung. Kalian ini adalah orang-orang yang berprestasi. Jaga ini. Siap menjaga masa muda? Ini banyak orang berprinsip masa muda jangan sia-siakan. Mabuklah sampai mati. Sakau sesakau-sakaunya. Gimana ceritanya nanti ke depan kalau anak muda di Sumatera Utara ini mabuk, sakau, ganja, narkoba, sabu-sabu? Lalu siapa yang akan memimpin sidang paripurna, terpilih menjadi ketua DPRD? Berikut ini sidang paripurna. Dia megang martil, dipukulnya wakil, mati. Kalian boleh tertawa hari ini. Yang hari ini kelas 1 SMP 3 tahun, SMA ada yang 4 tahun, tak naik setahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 2, S1 4 tahun, berapa tahun itu? 10 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Tahun 2023 kelas 1 SMP ingusan meleleh. Tahun 2033 dia sudah selesai S1, masuk CPNS, melamar jadi anggota dewan, ikut caleg, ikut pileg, demam batuk berdarah. Tahun 2043, 20 tahun akan datang, dia yang akan menjadi anggota dewan, DPRD, DPD, DPR RI. Maka anak muda hari ini itulah cerminan Indonesia di masa akan datang.
Kalau hari ini baik-baik, inilah yang akan menjadi ketua PKK. Tahu PKK? PKK istri-istri pejabat itu bukan perempuan kurang kerja. Kalau sekarang dia sopan, dia pengajian, ini kalau dia jadi gubernur, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi dokter, dia jadi pejabat, dia akan undang tabligh akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Dulu waktu Ustaz ceramah di Astaka tahun 2023, saya waktu itu semester 1 Pak Ustaz. Sekarang saya sudah jadi pejabat orang kaya. Berapa banyak kebunmu? Saya tanam sawit Pak Ustaz sejauh mata memandang. Kebun kelapa ada? Kebun kelapa, kebun karet Pak Ustaz cukuplah. Untuk apa? Untuk 70 generasi keturunan. Bisa Ustaz datang ke Medan? Oke, I am coming. Dia ngundang itu tahun 2053. Saya waktu itu masih hidup. Ibu-ibu yang belakang tuh udah meninggal semua. Pak Ustaz. Orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat. Kita ini semua akan mati, guys. Kita ini semua akan masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Cacing tanah itu binatang melata yang paling hina, tak punya kaki, ada cacing berkaki. Tak punya tangan, ada cacing bertangan. Tidak punya mata, tak punya telinga. Tapi Allah Maha Adil, cacing itu hidungnya paling tajam di dunia. Kalau memang cacing hidungnya paling tajam di dunia, kenapa tak dipakai polisi menangkap narkoba? Karena tak berkaki. Cuma ada cacing lari. Maka dipakai anjing herder untuk menangkap narkoba. Turun saya dari pesawat, tiba-tiba datang bapak polisi. Semua penumpang harap berbaris. Kita akan memeriksa, mungkin ada yang bawa narkoba. Datanglah anjing herder itu ke kaki saya. Ilaha illallah. Dulu kata mak saya waktu kecil, tahu kalau ada anjing baca tabat ya ada abilah abi watap. Tabat ya ada abilah abi watap. Tengoknya muka saya. Binatang yang paling tajam hidungnya kata Imam Al-Jaiz adalah cacing. Maka cacing ketika kita dikuburkan di sini, digali tanah, masuk, cacing bisa mencium bau jenazah dari jarak 1 kilometer. Cacing-cacing begitu masuk ke dalam liang lahat, seminggu di dalam, biji mata mulai keluar macam telur ceplok, kulit-kulit mulai merekah. Yang sekarang kalian bukan main sayangnya ke kulit, pakailah pelembut, oleskan ke tumit retak-retak. Kulit kalian itu akan cepat lepas, kulit kepala lepas, perut mulai menggelembung masuk angin usus. Cacing-cacing mengejar. Apa kata ke cacing? Bronis, bronis. Tapi begitu cacing udah mulai mendekat ke kubur Abdul Somad, kata dia, aduh kecewa, nggak ada dagingnya. Kesanalah kita bro, sup tunjang aja nih, kata dia. Kita ini hanya santapan cacing tanah. Yang disombongkan itu apa? Orang kaya. Memangnya kalau kau kaya tak dimakan cacing tanah? Pejabat, bupati, wali kota, camat, gubernur jangan sebut, ada orangnya. Semua akan dimakan cacing. Yang kau banggakan itu apa? Yang sombongkan itu kan Ustaz Somad. Yang sombongkan Ustaz Somad dikawal keliling pakai baju seragam, ceramah di atas pentas pakai karpet. Aku bukan mau, ini panitia yang buat. Kalian kalau mau tahu rasanya di sini, nanti selesai acara naiklah kalian sini. Naik ke sini, biasa aja, nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau orang udah pulang semua. Jangan bangga dengan bunga yang mekar, karena ada masanya bunga akan layu jatuh ke bawah. Betul? Apalagi jadi perempuan. Perempuan tuh macam bunga, adik-adikku sekalian. Bunga kalau sedang mekar, harum semerbak, dilihat semua orang ingin mendekat.
bukan main cantik luar biasa. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibir merah merekah bak delima, pipi bak pauh di layang. Tapi begitu datang masanya, oh lah bunga nasib mulai, rambut udah macam sumbu kompor. Bibir dipakai lipstick itu, ditengokkan ke kaca, dipakai, pakai, begitu selesai jatuh ke bawah. Akhirnya banyak perempuan yang tak siap dengan fitrahnya yang layu. Akhirnya dia pun ingin menjadi tak layu-layu. Satu-satunya bunga yang tak layu adalah bunga plastik. Maka banyak sekarang perempuan menanamkan plastik ke wajahnya. Hidung plastik, dagu plastik, mancung 2 bulan. Masuk bulan ketiga, hidung turun, dagu turun. Pas macam mak lampir. Mendengar ceramah Abdul Somad, kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung pulang, detak jantung tak normal, meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asyili zalimin bizzalimin. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak melihat jam, saya sudah tahu bahwa saya tausiah 1 jam. Kenapa? Kaki saya kesemutan. Bedanya kalau di tempat lain saya tausiah baru setengah jam udah keluar kuda nil. Di Sumatera Utara, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari dekat ke jauh memandang, tak ada satupun yang menguap. Kuat. Orang Sumatera Utara ini kuat-kuat, sehat-sehat. Jamaahnya tahan, aku pula tak tahan.